Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang perdana gugatan cerai Atalia Praratya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digelar hari ini di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang perdana beragendakan mediasi, Atalia maupun Ridwan Kamil tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Gugatan perceraian terhadap RK dilayangkan istrinya Atalia Praratya 2 pekan lalu. Atalia menggugat cerai RK setelah 29 tahun pernikahan. Gugatan cerai mengagetkan publik karena keduanya dikenal sebagai pasutri ideal. Sejak kandas dalam Pilkada Jakarta 2024 lalu, RK terus-menerus dirundung masalah. Mulai dari skandal perselingkuhan dengan Lisa Mariana hingga dugaan korupsi iklan Bank BJB. Sejak didera masalah, RK dan Atalia tidak lagi membagikan momen kemesraan mereka di media sosial. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, kelangkaan BBM pasca bencana banjir dan tanah longsor masih terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Antrian ribuan truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera terjadi di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Antrian panjang sudah terlihat di jalur Cikuasa atas yang dijadikan sebagai kantong parkir kendaraan akibat tidak tertampungnya kantong parkir di dalam pelabuhan. Diduga antrian terjadi akibat cuaca buruk yang melanda perairan Merak, disertai gelombang tinggi dan angin kencang, hingga menyebabkan berkurangnya kapal yang beroperasi di 7 dermaga. Para sopir truk mengaku rugi akibat antrian dan waktu tunggu yang lama untuk menyeberang. Oh, dari Jakarta? Iya, Jakarta ke Jambi. Bang, dengan ini nih, dengan macet kayak gini gimana nih? Pengennya? Ya, capek. Capek? Lelah juga, nungguin ngantri. Rugi nggak, Bang? Ya, rugi waktu. Mungkin pengaruh cuaca kali. Cuaca? Iya, badai. Gelombang tinggi mungkin. Ini ngantri udah berapa lama? Dari sebelum keluar tol Merak tadi sekitar jam 4, Bang. Sebelum tol. Terjebak macet juga di tol? Iya. Untuk mengurai terjadinya antrian panjang, pengelola jasa penyeberangan mengoperasikan sebanyak 28 kapal di 7 dermaga yang terdiri dari 5 dermaga reguler dan 2 dermaga eksekutif yang ada di Pelabuhan Merak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang ibu-ibu pingsan saat antri BBM di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Miris 3 pekan pasca banjir dan longsor, BBM masih langka. Kelangkaan BBM membuat warga berebut antrian hingga terjadi kericuhan. Para pengendara motor tak sabar saling serobot karena sudah lama mengantri di SPBU. Petugas kepolisian yang berjaga di SPBU mampu mengendalikan situasi. Sudah lebih 3 pekan pasca bencana banjir dan tanah longsor, kelangkaan BBM masih terus terjadi. Warga mengaku aktivitas mereka terganggu karena setiap hari menghadapi kondisi seperti ini. Sama kita di SPBU ya? Udah sejam lebih lah. Kenapa Bang harus antri Bang? Mau antri-antri gitu? Ya daripada beli ketengan nggak sanggup, barangnya mahal. Seorang ibu-ibu pingsan saat antri BBM di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Miris 3 pekan pasca banjir dan longsor, BBM masih langka. Petugas mengevakuasi seorang ibu yang pingsan saat antri BBM di Mandailing, Natal, Sumatera Utara.
Ia kelelahan saat berjuang mendapatkan BBM bersama warga lainnya. Kecelakaan BBM terjadi usai kawasan tersebut diterjang banjir dan longsor 3 pekan lalu. Hampir seluruh SPBU kehabisan stok, hingga warga menyerbu SPBU yang masih menjual BBM. Kondisi warga semakin sulit akibat naiknya harga kebutuhan pokok. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Tidak terima ditilang, seorang pemuda banting motor miliknya di depan petugas Satlantas Polres Sika, Nusa Tenggara Timur. Pemuda ini tak terima saat motor miliknya diangkut petugas ketika terjaring razia. Meski motor diangkut ke mobil pickup, pemuda ini menurunkan kembali motornya secara paksa hingga motornya terbanting. Petugas kemudian mendapati pemuda menyimpan pisau kecil di sakunya hingga terpaksa diamankan. Pelanggar terjaring razia lantaran tidak memakai helm, tidak membawa SIM serta STNK-nya sudah mati sejak 5 tahun lalu hingga menggunakan knalpot brong. Informasi berikutnya pemirsa, seorang kakek-kakek tiba-tiba berkendara motor masuk ke area gerbang tol Benda Utama, Tangerang, Banten. Oh enggak, ini dia ngejar ini. Dalam video, kakek-kakek berkendara motor ini dikira salah masuk jalur. Namun ternyata kakek-kakek ini mengejar mobil box yang menabraknya lalu kabur masuk tol. Sempat terjadi keributan di mana si kakek melabrak sopir mobil box. Belum diketahui pasti penyebab utama terjadinya kecelakaan. Kabur, tidak mau kabur. Ini mau kabur kita. Bintang 5. Bintang 5 tapi kanan jangan. Seorang ibu-ibu pedagang sate di Jalan Transyogi Cilengsi, Bogor jadi korban pencurian ponsel. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku, seorang pria berkendara motor, memesan sate dan sop. Memanfaatkan korban yang lengah karena menyiapkan pesanan, pelaku mengambil ponsel korban yang diletakkan di gerobak. Pelaku sempat pamit ingin pergi ke minimarket untuk ambil uang. Namun setelah ditunggu, pelaku tak kunjung kembali. Korban baru menyadari ponsel miliknya hilang setelah selesai menyiapkan pesanan. Sementara pelaku kabur ke arah Jonggol. Ya modusnya mesen sate. Bilangnya pas mesen sate itu mau ditinggal. Mungkin HP udah diambil sama dia. Dia itu posisi di belakang saya kayaknya itu kayak supaya saya itu nggak ke belakang gitu Mas. Jadi dia tuh mesennya itu berulang kali. Mungkin pas dia udah di belakang saya HP udah diambil, bilang nanti saya balik lagi, sate diambil, saya mau ke Indomaret, udah gitu. Oh, handphone berarti udah diambil? Iya, udah. Maraknya aksi pencurian di wilayah Cilengsi membuat warga semakin resah. Warga pun berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku kejahatan yang meresahkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pencuri dianiaya dan tangannya diikat di arah keliling kampung usai terpergok mencuri sepeda motor di Desa Pagar, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat dihajar, pencuri ini menangis dan ketakutan. Beruntung aksi amuk massa bisa diredam kades setempat. Peristiwa bermula saat pelaku berkeliling kampung mengenakan kostum badut untuk berpura-pura mengamen. Saat melintas di salah satu rumah warga, pelaku melihat sepeda motor Matic terparkir di teras dengan kondisi kunci masih tertancap. Melihat kesempatan itu, pelaku nekat membawa kabur motor Honda Beat. Namun, aksinya terpergok pemilik dan warga sekitar. Yang punya sepeda juga. Ternyata sampai di lokasi sudah dimasai. Ruame gitu. Oh, rame Pak. Weto-weto sak wajak. Ini sendirian apa gimana tadi? Kayaknya sendirian kayaknya. Sendirian. Memakai atribut badut itu. Atribut badut. Oh, berarti modusnya pakai badut, Iya. ambil motor ini? Iya. Modusnya pakai badut.
karena dia sudah berapa kali mengintari kurang lebih selama 2 tahun mengintari wilayah Desa Pager, kemudian desa-desa lain karena kebetulan ada kesempatan di Desa Pager ini, dia langsung melaksanakan aksinya. Pelaku beserta barang bukti berupa pakaian badut dan sepeda motor telah diamankan di Polsek Purwosari.